Yang pertama kali adalah, terpenting, paling utama adalah tajwidnya harus sesuai dulu. Yang pertama harus kita koreksi, sempurnakan. Awal adalah tajwidnya, makhraj, syifat, terus fasahah. Baru yang terakhir, langgam, makom, atau irama, nada, taranum, dan lain sebagainya. Itu mengikuti daripada hukum tajwid yang berlaku di dalam surah di Al-Quran tersebut. Jadi bagaimana cara kita menguasainya? Kita kita dapatkan zauq, inti dari bayati qaror tersebut. Misal gini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Di kesempatan kali ini, video yang akan kita fokuskan bahas adalah menanggapi beberapa permasalahan atau kendala yang sering dihadapi oleh bagi para kalangan qori maupun qori'ah yang baru memulai, ya, istilahnya boleh dikatakan tingkatan pemula atau masih meraba-raba nada. Jadi di kali ini kesempatan akan kita bahas fokus pada bagaimana caranya kita agar paham tentang nada, jadi bisa mengimplementasikan dari ketujuh makom nada tersebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebelumnya kita harus kuasai dulu, kita mengacu pada tausyih panduan Kiai Haji Muammar, ya, yang terdiri dari 7 makom nada, bayati, soba, hijaz, ros, sika, jarka, dan ahawand. Misal contoh yang pertama adalah makom nada bayati. Bagi yang belum ada di video sebelumnya, itu secara menyeluruh di sana belajar tentang tausyih, ya, banyak video-video sebelumnya kita sudah upload. Kemudian bagi yang sudah hafal masih mengalami kesulitan ketika mengimplementasikan iramanya ke dalam ayat Al-Quran, kita contoh praktekan yang pertama adalah salah satunya adalah makom nada bayati, ya. Bayati yang terdiri dari cabang-cabang atau tingkatannya. Yang pertama koror, nawa, suri, suri nawa, suri jawab, kemudian husaini, ada bayati jawab, bayati jawabul jawab, ada bonusnya bayati suri jawab, bayati suri jawabul jawab, dan berbagai macam istilah atau penamaannya. Nah, di sini kita fokus, misal salah satu contoh di irama bayati. Contohnya seperti ini, tausyihnya, ya. Nurun Nabi alal awalimi asfara. Bayati qarar. Nurun Nabi alal awalimi asfara. Bagi yang pemula atau awal kali kita belajar, seringkali kita terfokus pada nadanya saja, gitu. Nurun Nabi alal awalimi asfara. Misal di dalam surah Al-Fatihah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi, ya. Yuk, kesalahan satu. Nurun Nabi, alhamdulillahi. Nurun Nabi alal, alhamdulillahi, alhamdulillahi rabb. Nah, itu adalah salah. Yang pertama kali adalah, terpenting, paling utama adalah tajwidnya harus sesuai dulu. Yang pertama harus kita koreksi, sempurnakan. Awal adalah tajwidnya, makhraj, syifat, terus fasahah. Baru yang terakhir, langgam, makom, atau irama, nada, taranum, dan lain sebagainya.
itu mengikuti daripada hukum tajwid yang berlaku di dalam surah di Al-Quran tersebut. Jadi bagaimana cara kita menguasainya? Kita raba, kita dapatkan dzauq inti dari bayati qaror tersebut. Misal gini, nurun nabi 'alal awalimi asfara. Jadi bukan suku katanya yang kita ikuti ya, tapi not atau tune, tingkatan nadanya kita kuasai. Bisa aja nurun nabi 'alal awalimi asfara. Masih nyaman kan? Itu masih di ranahnya bayati qaror. Nurun nabi 'alal awalimi asfara. Boleh improv, masih di range-nya. Jadi kita ambil setiap notasinya. Contoh gitu ya. Itu range. Kita putar-putar dulu di situ. Di bayati makomnya tingkatan qaror. Jadi kita bisa main-main di situ, nggak terpatok dari suku kata ataupun setiap kalimatnya, tapi iramanya. Nanti mengikuti dari hukum tajwid yang berlaku. Jadi kita bisa improv. Nurun nabi 'alal awalimi asfara. Masih bayati qaror. Nurun nabi 'alal awalimi asfara. Bayati qaror. Nurun nabi 'alal awalimi asfara. Nurun nabi 'alal awalimi asfara, dan lain sebagainya. Jadi kita putar-putar. Ketika kita paham, sudah mendarah daging, kita sudah mengerti betul karakter dari bayati tingkatan nada qaror tersebut, kita main-mainan di situ. Jadi ketika kita implementasikan Bismillahirrahmanirrahim, jangan ikuti suku katanya nurun nabi bismillahi, jangan begitu ya, tapi tajwidnya nanti mengikuti iramanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Masih di range-nya bayati qaror. Itu cara kita untuk langsung menyesuaikan dari nada ke surah di dalam Al-Quran. Nurun nabi 'alal awalimi asfara. Kita sempurnakan suratul Fatihah dari 1 sampai dengan 7 pakai bayati, jangan yang lain dulu ya, qaror aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih di range-nya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini masih di koror, belum naik ke tingkatan nawa, suri. Jadi nanti tinggal kita variasikan. Contoh itu kita main di range-nya bayati koror, atau full universalnya dari makom bayati, kan pencampuran dari bayati koror, nawa, suri, husaini, dan jawab. Jadi contoh, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Jadi kita tinggal main-main di range-nya makom nada bayati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kayak tadi contoh miring ya, jadi masuk nikris mau ke perpindahan nada. Kalau kita sudah mantap di satu makom bayati, kita bisa kembalikan lagi ke irama bayatinya. Jadi ada, kalau di istilah soba, ada soba ma'al ajam. Ajam itu sendiri dia makomnya, jadi bukan keluarga dari soba. Ajam itu sendiri dari makom jiharka. Nah, kita bisa combine tapi tetap kembali lagi ke nada dasarnya. Demikian. Jadi kita untuk contoh belajarnya, insya Allah kita menyesuaikan tadi makom irama bayati. Coba contoh. Ara tayran alal husni yunadi. Enggak harus kita Bismillah, salah besar. Kalau menyesuaikan dari susunan kata, suku kata, kalimat, tapi tajwidnya berantakan itu ya. Ar-tairan, kita ambil inti dari makom nada sobat tersebut. Tadi coba contoh dari syair ara tayron. Jadi yang kita ambil adalah maqam irama atau nadanya, bukan dari suku kata atau kalimatnya. Nanti kalau kita ambil dari suku kata atau kalimat atau pola dari susunan kalimatnya, maka alhasil ketika kita praktekkan di dalam surah di dalam Al-Qur'an, hasilnya hukum tajwidnya, makhraj, sifat dan lain sebagainya akan rusak ya. Jadi itu tidak dianjurkan atau tidak direkomendasikan, karena yang lebih utama sebelum kita belajar irama maqam, hukum tajwid adalah yang paling awal. Jadi pertama itu. Jadi contoh tadi irama soba, Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih, oh ini adalah irama soba. Bisa kita dengan variasi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Atau lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jawab Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita sudah mantap, istilahnya jejak, makom dari irama sobanya sudah pas, kita sudah kuasai betul zauknya, kita sudah memahami karakter dari irama soba. Misal kita bisa combine atau adopsi irama lain, contohnya ajam. Nah, ini kan jarkah ya. Allahu zada Muhammadan, itu udah beda notasi, udah beda blok, beda range. Itu masing-masing kubu, soba dan ajam jiharka. Jadi kalau kita sudah jejak di irama sobanya, kita bisa kombinasi, balik lagi ke irama awal lagi. Jadi tergantung kita kepekaan untuk mengelola ataupun di dalam menyesuaikan tingkatan nada tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.